Cus, aku rekam. Ya, halo Mama. Kita kok jadi kayak aku gitu ya, biasa aja. Em, ya, Mak, dirimu asal Indonesia kan ya? Asli Iya, Indonesia, asli Indonesia, asli luar negeri kan? begitulah. Nah, begitulah. Nah, aku mau nanya nih, ini kan kalian kan punya anak nih, kan ini pasangan boleh dibilang aku baru pertama kali ngelihat pasangan gay Indonesia dengan bule yang punya anak gitu, punya anak sendiri kan. Nah, ini anak kalian ini kan anak gimana ya? Anak adopsi atau anak sendiri? Anak sendiri kan ya? Anak pacar gua, iya anak sendiri. Anak sendiri. Jadi dulu prosesnya pinjam apa? Pinjam rahim gitu dan juga donasi sel telur ya. Ya, betul sekali. Betul. Prosesnya Jadi dulu. prosesnya kalau di Amerika itu namanya kan bahasa Inggrisnya surrogasi ya. Jadi Iya, kita surrogasi. kita apply lewat agency di Amerika itu kan. Hmm. Pertama-tama kita ditanya kenapa pengen punya anak. Biasalah udah itu. Tapi kalian sendiri Apakah nggak siap tinggal di dengan. Amerika ya, tapi prosesnya itu kalian ikutin di Amerika seperti itu kan? Iya, kita waktu itu tinggalnya di Timur Tengah lah, di suatu negara di situ. Iya, oke. Cuman iya, kita seharusnya kita ngelakuinnya di Amerika karena di negara lain kayaknya nggak ada yang. Nggak bisa. Ada sih agensi-agensi di negara lain yang lebih murah gitu ya, kayak di Thailand atau di India, cuman ya legalitasnya diragukan, jadi kan kita nggak mau urusan juga sama hukum ya. Benar. Takutnya bayinya udah brojol nggak bisa dibawa pulang, duit hilang, kan kesel. Jadi waktu itu prosesnya dengan agen itu dan agen itu yang mengatur gitu ya. Jadi agen itu yang memberitahu kalian perempuan mana yang menyumbang dan perempuan mana yang akan apa sih istilahnya akan mengandung seperti itu kan? Iya, jadi sama agensi itu kita dikasih kalau buat sel telur ya, kita dikasih kayak katalog gitu deh, kayak katalog Tupperware, cuma isinya foto-foto cewek-cewek dengan berbagai latar belakang, ethnic background, dari negara mana, udah gitu motivasi mereka jadi egg donor. Ya udah, entar kalau udah selesai bilang papa ya. Jadi kayak ada katalog gitu ya, jadi kayak ada foto-foto cewek-cewek yang mau menyumbang sel telurnya gitu. Terus kalian disuruh milih gitu kan? Ya bukan nyumbang juga ya, karena kita bayar juga sama mereka. Iya, ember ya, Wak. Maksudnya yang menjual. Kan gratis, ya. Ya boleh dibilang itu menjual nggak sih? Menjual dong ya, karena kan dia menjual ya. Ya biar lebih halus bilang aja donor, tapi kan nggak Donor munafik sih, juga. okay. Mereka mungkin butuh uang buat bayar kuliah lah, atau butuh uang buat bayar cicilan hidup mobil. lah ya. Oke. Jadi donor kan. Nah, terus kan yang mendonor itu kan nggak yang megang, nggak yang mengandung gitu ya, Mak. Itu alasannya seperti apa sih kemarin? Alasannya memang seperti itu kan prosesnya. Jadi yang mendonor sel telur tidak mengandung anaknya. Iya, jadi kita egg donor sama surrogate mother itu dibedain. Jadi ada 2 orang perempuan yang terlibat. Karena kalau yang donor sel telur jadi mengandung juga, takutnya begitu babynya lahir, dia kan ada ikatan emosional gitu loh. Maksudnya, oh ini anak gue gitu ya, terus gue nggak mau ngasihin, gue mau ngerawat anak ini aja gitu loh. Itu yang mau dihindari, hal-hal seperti itu begitu. Jadi si egg donor ini salah satu syarat buat dia jadi egg donor ya dia harus tahu resikonya bahwa oke, gue cuma nyumbang sel telur gue, that's it. Gue nggak bakal klaim apa-apa kalau anaknya udah lahir segala macam, ya udah ada perjanjian sama lawyer segala macam juga gitu. Jadi udah legal lah istilahnya gitu. Dan sama yang mengandung juga seperti itu ya. Jadi ada perjanjian yang memang dia nggak akan bisa bilang, itu kan aku yang mengandung, itu kan anakku gitu, enggak ya? Kalau sama yang mengandung otomatis nggak bisa juga ya, soalnya kan itu bukan anak kandung dia. Bukan dari sel telur. Iya, benar-benar. Oke. Itu jadi kalau Mak mau cerita ini kan berarti
anak dari suami ya, dari maksudnya pakai sel telur, sel sperma ya Wak, ya Allah emang di sperma dari laki kan, dari suami gitu. Pada saat itu emang itu keputusan kalian untuk memilih dari dia dan tidak dari dirimu seperti itu. Iya, karena kalau pakai punya gue kan otomatis. Oke, keadaan negara. Oke. Jadi pakai ini ya, pakai lebih bagus seperti itu supaya jadi prosesnya lebih gampang nanti pada saat kembali ke negara yang bersangkutan kan? Iya, karena Indonesia nggak kenal yang begini-beginian ya. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih, itu kan prosesnya kalau kita Google itu kan atau ada di berita-berita juga itu kan sangat mahal ya. Kalau emak boleh kasih tahu kisaran berapa sih kemarin itu habisnya gitu? Kalau mau kasih tahu detail boleh, tapi kalau mau bilang cuma kisaran dari segini sampai segini juga nggak apa-apa. Gue lupa sih sedetail per step-stepnya, cuman yang gue ingat kalau egg donor itu karena kalau dia belum pernah mendonasikan sel telurnya itu paling $11,000 per satu kali per satu kali ngambil sel telur ya. Tapi karena egg donor yang kita pilih udah punya experience, dia udah pernah nyumbangin sel telur juga buat pasangan yang lain. Jadi kita nambahnya 13.000. Terus jadi keseluruhan surat-surat segala macam dan sampai anak itu berarti sampai nggak sih 100.000 euro atau? Kalau total kalau bayar surrogate mother-nya aja udah $33,000. Jadi ya di totalnya semuanya ya udah nggak hitung-hitung lagi. Pokoknya kita habis sekitar $165,000. Kalau di itu kok basic, kalau dirupiahin ya sekitar $2,5 miliar. Untuk 2 anak ya? Mahal ya? Kalian kan punya 2 anak kembar kan? Iya, itu bukan soal 1 atau 2 sih, maksudnya kalau 1 tetap $2,5 miliar, kalaupun 2 ya yang 1 anggap aja bonus gratis. Oh gitu, aku pikir dia kalau anaknya 1 jadi lebih murah gitu karena prosesnya nggak terlalu ribet daripada 2 gitu. Enggak ya? Jadi sebenarnya sama aja. Enggak. Sama aja. Jadi intinya dari sel telur sama sperma laki gue kan ada embrio, kita punya 12 embrio. Iya, isi it. Papa lagi nelfon sayang, oke? Oke, hamar lah. Ada 12 embrio tuh. Cuman sama dokter dipilih yang 2 terbaik yang ditanam di surrogate mother-nya. Di surrogate mother. Alasannya untuk mempertinggi risiko hamil biar berhasil gitu loh. Karena banyak banget yang ada keguguran lah, ada yang bayinya belum bayi sih, maksudnya ada yang cacat inilah. Gitu. Jadi planningnya kemarin emang bukan untuk kembar, tapi hanya ditanam 2. Siapa tahu nanti kalau yang 1 nggak jadi ada 1 gitu. Iya. Gitu. Emang kayak gitu kok di mana-mana. Emang kayak gitu prosesnya. Wow, ini pengetahuan baru ya buat aku. Aku pikir kita yang bilang aku mau kembar, jadi ditanamlah 2 gitu. Kalau kita bilang kita mau 1, ditanamlah 1 gitu. Tapi benar juga ya, karena kalau ditanam 1, terus nanti kalau gugur kan harus ngulangi lagi prosesnya ya dari awal kan. Iya, keluar duit lagi. Oh, benar-benar. Jadi soalnya kalau memang jadi 2-2 yaitu how lucky you are gitu ya, dapat 2. Tapi kalau memang ternyata yang 1 nggak jadi tapi ada 1 dan emang udah jadi 1 gitu ya si anak tadi. Iya, jadi untungnya sih anak gue embrionya cuman 2 tuh. Dua-duanya jadi maksudnya anak gue mukanya nggak identikal, mukanya beda gitu kan. Beda ya. Kalau itu embrio dua-duanya ngebelah 2, jadi kita bakal punya kuartet, punya 4. Aduh. Yang identikal gitu. Nah. Kasih aku 2, Mak, kemarin kalau kalian punya 2. Kita masih ada sih, kita masih ada sisa 3 embrio di Amerika yang dibekuin. Jadi kalau kalian mau masih bisa pakai itu gitu. Iya, cuma kita kayaknya nggak mau lagi deh ngulang dari awal. Kita kayaknya mau donasiin aja buat couple yang pengen punya anak lah, atau yang buat research, penelitian. Cuman sampai sekarang belum nemu juga sih. Jadi ya kita bayar
biayanya aja tiap tahun buat nyimpan itu embrio. Bayar tempat nyimpan itu ya, itu memang aku tahu di Jerman kan banyak banget perempuan yang bisa menyimpan sel telurnya. Jadi banyak perempuan yang belum mau nikah atau belum mau punya anak, tapi takut nanti udah menopause gitu ya. Jadi sel telurnya diambil terus disimpan, dibekuin gitu di rumah sakit, dan itu bayarnya juga cukup mahal ya untuk bayar penyimpanan sel telur perempuan-perempuan itu gitu. Dan aku ya oke. Jadi kalian nggak ada rencana ini untuk nambah anak ketiga? So far sih nggak ada. Pertama So far karena cicilan rumah belum lunas. Lagi pula gitu anak kan, mahal, maksudnya biaya. Punya anak, karena anak kita kan nggak minum ASI ya. Benar sih. Kita kan minumnya susu formula itu aja udah mahal, dikali 2 anak, belum popoknya, belum rentelan beli stroller segala macam. Stroller aja mahal banget, 35 juta. Iya, ya. Ya aku ngerti lah, di negara Jerman sama lah dengan negara tempat tinggal kalian saat ini. Jadi benar-benar biaya anak itu mahal, dan setiap orang tua itu harus mempertimbangkan apakah mereka mau nambah lagi atau lebih bagus kualitas dari yang mereka sudah punya saat ini kan dikembangkan. Maksudnya lebih bagus uang yang tadinya dihambur-hamburkan ke yang anak keberapa, tapi nanti nggak ada kualitas ya, karena biaya sekolah nanti juga mahal, semuanya segala macam juga kan butuh biaya ya gitu. Jadi lagi pula 2 kali cukup ya Mak, 2 anak kan itu udah program kayak di Indonesia ya, program KB 2 anak cukup. Nah ini kesan-kesannya nih gimana nih Mak, sebagai pasangan yang pasangan gay, pasangan homoseksuality gitu yang punya anak di negara tempat kalian tinggal sendiri, mungkin nggak ada masalah ya, tapi something kalau ke Indonesia atau gimana nih perasaanmu saat ini kalau misalnya orang Indonesia tahu, atau mungkin ada yang udah tahu dari keluarga-keluargamu juga, seperti apa? Well, sejak mereka lahir sih kita udah liburan berapa kali ke luar negeri ya, salah satunya kita ke Asia Tenggara, ya ke Bali sekali, ke Thailand sekali. Kalau di Thailand sih orang ya so far welcome ya. Anak kecil ya welcome aja, dan paling nggak terlalu kayak di Indonesia ya. Kalau di Bali kan semua pada nanya, where's the mommy, where's your mama? Gue sih pertama gue senyum-senyum, tapi lama-lama gue annoying juga gitu ya. Banyak bacotnya orang. Iya benar sih ya. Kalau di Thailand mereka cute baby, bla bla bla, tapi nggak pakai nanya where's the mommy segala macem, dia nggak kepo amat, karena di sana udah banyak sekong juga kali ya, jadi bodoh. Biasa ya, oke. Dan ya kita tahu sendiri ya, di Indonesia kan jangankan punya anak pasangan gay, yang gay aja belum diterima atau nggak bisa diterima gitu, jadi mungkin agak susah juga ya dijabarkan kalau misalnya harus pulang ke Indonesia, rajin-rajin pulang ke Indonesia gitu, kayaknya agak susah ya kalau bawa anak ya. Pertama, ya susah, gue malas banget 16 jam sama anak yang tantrum di pesawat, ganggu passenger lain juga gitu kan. Bener. Ya kita paling kalau liburan ke yang dekat-dekat aja lah, sekarang di Eropa aja. Oke. Tapi keluarga besarmu tahu kamu Mak udah punya anak sekarang gitu? Enggak, jadi nggak ada yang tahu. Oke. Keluarga gue ya. Kalau keluarga gue pribadi ya, tapi kalau keluarga dari pacar gue mah tahu semua. Iyalah, tapi maksudnya kalau keluarga dari Indonesia sendiri gitu. Jadi memang saat ini masih menutup diri ya, atau memang belum mau, atau memang kepikiran nanti kalau gimana ya? Memang masih mau menutup, atau emang merekanya yang belum nanyain atau gimana gitu? Kalau ditanya mah tiap lebaran juga ditanya ya, kapan kawin, karena mau punya anak, udah bosan gue jawabnya. Cuman kalau rencana mau open sih enggak juga, karena gue males. Belum, enggak ya? Enggak, takutnya ya kan aku sayang ortu gue ya, jadi nggak mau juga mereka jadi kepikiran lah gitu. Oke. Nggak usah tahu lah. Oke, tapi mereka juga belum, jadi dirimu juga belum coming out, maksudnya mereka juga belum tahu kalau dirimu udah punya pacar bule, terus kita katakanlah di sini sudah menikah dengan bule dan punya anak, itu mereka juga sama sekali belum tahu ya? Kalau mungkin nyokap, mungkin nyokap punya firasat kali ya, tapi pura-pura bego aja kali ya nyokap gue. Tapi kalau yang lainnya gue diam aja, nggak pernah ngebahas juga. Jadi belum kayak aku gitu yang memang bilang
ini suamiku dan ini kehidupanku gitu, belum ya Mak? Atau enggak ya gitu maksudnya? Kayaknya nggak akan pernah terjadi, Cie. Kita kan nggak tahu ke depannya, tapi memang saat ini seperti ini ya. Biar nanti aku bisa jelasin gitu kalau memang kenapa dirimu maksudnya aku apain? Aku privasikan lah gitu. Oke, dia yang tinggal sendiri saat ini seperti apa tanggapan tetangga, tanggapan teman-teman kerja mungkin dari Kalau tetangga kan kita berpindah ke sini sekitar 3 tahun yang lalu, jadi ya. Dan kebetulan kita juga tinggalnya di neighborhood yang upper middle class ya, jadi bukan orang-orang yang nora-nora gimana gitulah, nggak ada. Maksudnya gue nggak usil ya gitu, nggak usil memang kan. Nggak ada orang usil, nggak ada. Ya lu tahu sendiri lah, yang dari negara-negara di Timur Tengah sono, yang pendatang yang. Jadi di sini ya bule-bule tok gitu kanan kiri, jadi ya biasa aja sih mereka. Jadi ini anak udah berapa tahun? Dan 4 atau 5, 3 dan sampai baru mau 4 ya? Baru mau 4 tahun. Dan sampai saat ini belum nemu, maksudnya nggak ada hambatan sama sekali masalah surat-surat, sekolah gitu, masih sekolah TK. Udah masuk TK belum anaknya udah ya? Di sini namanya playgroup. Mungkin kalau di Indo playgroup kali ya. Playgroup sama kayak di Jerman ya, namanya Kinderkrippe. Kalau bahasa negaramu, aku udah lupa soalnya dulu. Istilahnya taman bermain lah. Iyalah, playgroup gitu. Dan itu nggak ada masalah sama sekali kan, gitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada nggak ada perbandingan karena itu anak dari pasangan gay gitu, nggak ada sama sekali perlakuan dari guru-guru gitu istilahnya, dari yang ngajarin gitu, nggak ada so far semuanya aman. Malah teman sekelasnya ada yang punya 2 mama. Udah mulai biasa sih Mak di Jerman sendiri ya. Memang belum seterbuka negara kalian karena kan Jerman kayak manapun juga masih cukup konservatif ya dibilang daripada negara Eropa Barat lainnya, tapi udah mulai banyak sih, udah mulai ada gitu yang memang 2 mama, 2 bapak gitu sih, udah mulai, makanya udah ke arah situ gitu. Setiap TK pasti ada memang. Oke. Gimana nih Mak punya anak gitu, repot nggak pada saat itu kan anak itu masih bayi ya, datang dari Amerika ke rumah kalian dan dirimu berarti ngasuh anak dari masih bayi banget gitu kan, masih 2 minggu ya. Gimana itu kesannya pada saat ngurus anak? Sebelumnya udah pernah pengalaman kah atau udah pernah punya pengalaman ngurus bayi dari keluarga atau apa gitu, atau belajar otodidak pada saat itu? Nggak ada pengalaman, boro-boro. Jadi ya aku belajar dari YouTube aja selama anak-anak masih dalam kandungan kan. Gue nonton cara ganti popok. Oke. Tapi ya kebetulan teman aku waktu itu udah ada yang punya bayi duluan kan, beda setahun lah. Jadi gue ngeliat dia aja, sering nemenin, terus nanya-nanya ini itu. Dan kebetulan waktu anak-anak lahir juga sobat-sobat aku juga kebetulan juga lahirannya pada paling beda sebulan 2 bulan. Ada barengan gitu. Sering play date segala macam gitulah. Jadi sering tanya-tanya lah ya, komunikasi, tanya ini anakku seperti ini anak kalian seperti ini, terus gimana kan biasanya seperti itu juga ya. Oke. Tapi kalau soal capek banget lah pasti ya, apalagi sebulan 2 bulan pertama kan suka bangun malam-malam kan anak-anak nangis-nangis. Jadi tidur tuh yang tidur bangun, terus yang ya namanya bayi kan apa-apa nangis ya, melapar nangis, pipis nangis, pupi nangis. Cuman gue pikir paling capeknya sekarang pas masih bayi, nggak taunya sekarang udah balita makin aja liar. Capeknya kelar-kelar. Apalagi sekarang ya, mereka kan aktif ya, main sana main sini. Oke lah, pada saat ini musim virus ini kan, jadi nggak bisa banyak sering keluar, tapi kan biasanya kan anak-anak tetap memang mau nggak mau juga kita harus bawa mereka keluar ya, misalnya ke hutan atau kemana-mana ke tempat yang kan mereka kan nggak bisa dikurung di rumah aja ya.
Bagusnya sih kalau di sini ya, di negara ini kita nggak harus stay at home, cuman boleh keluar, asal jangan ngegerombol sama orang lain gitu. Benar, Jadi sama sih kalau di satu Jerman family juga. ya udah kita aja. Kita Iya, tiap hari keluar kok ke hutan lah, ke perosotan lah gitu-gitu sih. Tapi iyalah. ya nggak ngerumpi sama orang lain juga, jaga jarak aja gitu. Jadi lumayan lah nggak sampai amat terkurung di rumah. Oke, jadi nggak ada kesulitan besar pada saat itu yang bilang, aduh, kenapa ya jadi aku punya anak gitu, nggak ada ya. Tapi malah memang capek, tapi dilakuin aja, disesuaikan sama kebutuhan si anak gitulah ya. Em, Capek udah pasti lah, capek udah itu kan namanya capek kan orang jadi short temper ya, jadi cepet marah-marah gitu kan. Tapi Hmm. karena kita emang kita yang pengen punya anak kan ya harus dijalanin lah, nggak mau kita juga maunya jadi orang tua yang baik dong, nggak mau anak kita jadi gimana tumbuh gitu Iya, loh. oke. Cuman ya sekarang kalau anak gua nakal ya gue kasih tahu yang supaya dia nggak makin menjadi-jadi gitu aja sih. Ya namanya bocah umur segini kan lagi ngerasa serba bisa gitu kan. Iya. Jadi Kayak intinya siapapun itu, mau itu pasangan gay, pasangan lesbi, mau pasangan biasa, maksudnya pasangan cewek cowok, cowok cewek, cewek cewek, cowok cowok, kan mencoba jadi orang tua yang baik ya, Mak. Jadi mengikuti memang prosedur si anak dari mengikuti umurnya kan gitu ya. Oke. Nah, iyalah gimana? nggak kalau kenapa? Gimana? Enggak, gimana? Mau ngomong apa Kalau tadi? menurut gue sih namanya ortu ya nggak peduli dia heteroseksual, mau homoseksual, mau lesbian ya. Kalau emang sayang sama anaknya ya sayang-sayang aja, dan anaknya pun nggak akan merasa mana nyokap gue, kayaknya anak gue nggak bakal nanya gitu juga, soalnya kita setelah mereka besar juga kita bakal Kasih tahu ya. ngenalin mereka ke egg donornya, ke surrogate mothernya gitu, bawa mereka ke Amerika nanti biar biar tahu loh asal usul kamu tuh gitu, kita nggak bakal nutupin apapun gitu loh, Enggak kalau ya, kita oke. ya pribadi ya. Ya itu Gue kan nggak tahu kalau pasangan lain ya, itu kan mungkin kebijakan dari pasangan itu tadi sendiri ya. Tapi menurut aku sih, kalau aku pun jadi kalian, aku bakalan sesuaiin sama umur mereka gitu. Nanti kalau umur mereka memang sudah matang dan sudah cocok, dikasih tahu semua perjalanan kenapa, seperti apa dan mengapa dan siapa yang paling penting kan, itu kan nggak jadi masalah ya. Jadi, tapi memang sampai saat ini mereka juga nggak nanya gitu kan banyak banget yang bilang yang aku dengar kalau aku baca-baca juga gitu, banyak yang suka nanya juga ke orang tuanya, kenapa aku punya dua papa gitu, nggak ada mama gitu. Belum ada ya anak kalian? Belum. Anak gue sih kan suka nonton TV, suka baca cerita kan, pasti mayoritas mama papa kan, dia udah Iya. ngerti kok mama papa, tapi nggak pernah tuh nanya mana mama saya, mereka taunya cuma punya papa ini dan papa itu, that's it. Oke. Dan mereka Tapi tuh kalian, hal yang tapi normal itu gitu loh. hal yang tapi tadi berarti yang aku tangkap dari kalian siap untuk memberitahu semua itu nanti kalau si anak memang bertanya atau sesuai dengan umurnya ya gitu. Kita sih dia nggak nanya juga bakal kita kasih Bakalan tahu kalau dikasih emang tahu udah umurnya. Kalau sesuai. udah bisa berkomunikasi dengan baik ya, kayak 10 tahun, 9 tahun gitu. Oke. Aduh, seneng ya. Apa tadi aku mau nanya, aduh, kalau aku jadi black ini ya, nggak apa-apa, ntar aku edit. Nah, tadi udah di kepala. Oh ya, Mak. Sampai saat ini tahu nggak ada orang Indonesia juga yang pasangan gay punya anak, belum ya? Pernah tahu gitu? Entah, cuma paling cuma selewat di Instagram, tapi nggak kenal juga sih, cuma follow-followan, tapi akhirnya gue unfollow juga karena nggak cocok aja sih. Oke. Beda level kali ya. Oke. Seru ya. Aku kan seperti dirimu tahu ya, aku memang berencana mau ke arah situ juga gitu, mau punya anak sendiri, maksudnya mau adopsi atau punya anak sendiri, pokoknya pengen punya anak gitulah. Nggak tahu nanti mau adopsi apa enggak, makanya seru banget bisa tanya-tanya. Jadi mulai kayak mana ya, mulai tahu lah gitu kalau memang ini pilihan yang benar juga yang memang aku mau jalani nanti di kemudian hari.
Karena kan kalian aja bisa gitu ya. Memang ada tantangan-tantangan tersendiri lah gitu. Tapi kan oh ya, satu lagi di pertanyaan, Mak. Kan banyak yang masuk ke aku ke DM, ke inbox, banyak yang bilang kalau nanti kalian punya anak pasti anaknya akan kalau anaknya jadi gay juga, itu seperti apa tanggapan kalian? Nah, kalau Mak ini, kalau misalnya anak Mak nanti udah gede terus bilang, "Papa, aku juga suka laki-laki," itu seperti apa? Kalau kita sih ya nggak apa-apa ya, mau dia mau jadi biseksual kayak mau dia suka sama cewek doang kayak mau dia jadi homo, ya itu kan hak-hak dia. Intinya selama dia nggak jadi orang yang merugikan orang lain, kita sih fine-fine aja, dia mau ngapain aja gitu. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Tapi banyak banget juga komentar negatif yang masuk ke aku ya, yang aku yang belum punya anak aja. Udah banyak banget yang masuk yang bilang, nanti pasti anaknya, maaf nih, diperkosa, anaknya udah dicabuli sama bapaknya sendiri segala macam. Padahal kan seperti yang kita tahu di Indonesia juga pasangan hetero aja banyak yang melakukan itu kan, berarti pasangan gay itu bukan berarti memang akan melakukan tindakan kriminal sama anaknya ya, Mak? Kalau yang kayak gitu-gitu sih kata gue nggak mengenal orientasi seksual ya, itu tergantung dari individunya sendiri aja ya. Kalau emang udah sakit jiwa dari sananya ya mau dia homo kayak mau dia straight kayak ya kejadian aja gitu loh. Kan banyak juga ya kasus orang waras. Bener, kan banyak juga ya kasus-kasus yang bapak memperkosa anak segala macam, bapak memperkosa putri sampai hamil. Jadi kan itu tapi nggak bisa bilang semua bapak memperkosa anak, ya kan? Begitu juga dengan pasangan gay. Kan nggak bisa dibilang sementara kita pasangan gay punya anak, terus kita langsung dikategorikan bakalan memperkosa anak kita. Gitu, ngapain juga ya. Oke, jadi buat kalian nanti yang nonton, jadi supaya makin terbuka pikirannya kalau memang itu adalah tindakan individunya ya, bukan karena orientasi seksualnya gitu. Jadi nggak bisa dikategorikan langsung seperti itu. Ya, Mak, terima kasih udah udah boleh tanya-tanya, udah boleh ada waktu ngejawab pertanyaanku juga. Makasih ya, Mak. Oke, ini aku tutup ya, Mak. Kalau mau nanya-nanya lagi, kalau mau nanya-nanya part 2 juga silakan aja ya. Boleh nanti kalau secara gue lagi di karantina. Nanti boleh aku tanya-tanya lagi. Ini aku rekamannya aku matikan terus kita bisa ngomong lagi kok. Biar rekamannya aku matikan dulu.